Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini, yang mana saat ini kita akan mempresentasikan tugas makalah dari kelompok kami. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman kebodohan hingga pada zaman saat ini terang benderang. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 6. Yang pertama ada Kakanda Muhammad Nur Qadri, yang kedua ada Fahmi Ahadiyat Sarehan, yang ketiga saya sendiri Akilatun Humairah, keempat Afifah Zafira, yang kelima Sri Ayuni Putri, dan terakhir ada Nur Sasmita. Langsung saja saya mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya, dan selanjutnya akan disambungkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja saya mempersilahkan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materinya, dan setelah itu langsung disambung oleh pemateri-pemateri lainnya untuk melanjutkan dari setiap materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah sebuah sistem sosial yang kompleks. Definisi sistem kesehatan menurut WHO itu sendiri yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan. Dengan demikian, yang tercakup dalam sistem kesehatan adalah pelayanan kesehatan formal dan non-formal, seperti pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, dan pengobatan tanpa resep. Selain itu, ada juga aktivitas kesehatan masyarakat berupa promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, peningkatan keamanan, serta pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi, sistem kesehatan itu memegang peranan penting dalam peningkatan status kesehatan. Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik memungkinkan pencapaian kesehatan yang baik melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Sistem kesehatan yang efektif memungkinkan untuk responsif terhadap harapan masyarakat. B. Tujuan sistem kesehatan yang pertama, meningkatkan status kesehatan masyarakat. Indikatornya, banyak angka kematian ibu, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator yang lainnya. Yang kedua, meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. Subsistem yang dianjurkan ada dalam sebuah sistem kesehatan menurut WHO adalah pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, sistem informasi kesehatan, produk media, vaksin, dan teknologi kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta kepemimpinan atau tata kepemerintahan. Keenam, subsistem tersebut berproses dengan indikator akses, cakupan, kualitas, dan keamanan untuk mencapai tujuan, yaitu yang pertama, perbaikan status kesehatan baik tingkat maupun pemerataannya. Yang kedua, ketanggapan responsiveness. Yang ketiga, perlindungan terhadap risiko sosial dan finansial. Yang keempat, perbaikan efisiensi. Baik, pada bagian C, elemen-elemen kesehatan, yang dimana pengertian sistem adalah bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan dalam pola kerja tertentu. Maka sistem kesehatan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu elemen, komponen atau bagian yang berdasarkan pembentuk sistem yang berupa aktor-aktor pelaku. Yang kedua, interconnection yang berupa fungsi dalam sistem yang saling terkait dan dimiliki oleh elemen-elemen sistem.
7 elemen utama keselamatan pasien di institusi pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama kepemimpinan, kedua kerjasama dalam tim, yang ketiga berbasis data, yang keempat komunikasi, yang kelima budaya, yang keenam belajar, yang ketujuh keteradilan, fokus utama pada pasien, menurut Christine E. Summers. Adapun fungsi-fungsi kesehatan. Sistem kesehatan mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan, kedua, pembiayaan kesehatan, yang ketiga, penyediaan sumber daya, dan yang terakhir, 4 itu stewardship atau regulator. Adapun pengertian dari pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi guna memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu pembiayaan kesehatan. Adapun subsistem pembiayaan kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga yaitu penyediaan sumber daya. Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Yang terakhir yaitu stewardship atau regulator. Stewardship berkonsentrasi pada bagaimana para aktor pemerintah mengambil tanggung jawab untuk sistem kesehatan dan kesejahteraan penduduk, memenuhi fungsi sistem kesehatan, menjamin keadilan, dan mengorganisasikan interaksi dengan pemerintah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu bagian E, prinsip sistem kesehatan. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan adapun yang mendasari pada aspek yang pertama itu peri kemanusiaan, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga kearifan lokal, yang keempat pengutamaan dan manfaat, yang terakhir adil dan merata. Adapun yang meliputi HAM atau asasi manusia, yang kedua dukungan regulasi, yang ketiga responsif gender, yang keempat komitmen, yang terakhir antisipasi dan proaktif. Baik, langsung saja. Materi terakhir akan dibawakan oleh saya sendiri, yang mana berjudul Perbandingan Sistem Kesehatan di Indonesia dengan Negara Lain. Perlu kita ketahui, sistem kesehatan di setiap berbagai negara itu berbeda-beda. Yang salah satu penyebab dari perbedaan sistem kesehatan di berbagai negara itu adalah apakah negara tersebut merupakan negara berkembang atau negara yang maju, di mana setiap negara tersebut itu memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sehingga jumlah kapasitas kesehatan dan juga kapasitas penyakit yang dialami penduduk itu berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah di negara tersebut memiliki sistem kesehatan yang berbeda juga. Dan pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang perbandingan sistem kesehatan di negara kita sendiri di Indonesia dengan di luar negeri, yang mana saya mengambil bagian Australia dan juga bagian Singapura. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem kesehatan di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri, sistem kesehatannya dikenal dengan sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh komponen lembaga Indonesia, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesehatan di Indonesia sendiri. Namun di samping itu, sistem kesehatan di Indonesia sendiri mengalami kesusahan ataupun kelemahan, yang dimana disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan,
kurangnya koordinasi antar lembaga dan pembiayaan yang tidak cukup memadai. Sistem kesehatan di Indonesia sendiri diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang dikenal dengan BPJS. BPJS ini disahkan pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS adalah, dan pengertian BPJS adalah sebuah badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab penuh kepada Presiden. BPJS tadi itu pun berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kewenangan mengambil keputusan mengikat, yang dimana salah satu sifat dari BPJS ini adalah sifatnya memaksa untuk warga negara itu sendiri. Di samping itu juga masyarakat Indonesia memiliki sedikit keluhan tentang BPJS. Di antaranya misalnya layanan kesehatan yang tidak puas, ruang kesehatan yang tidak memadai, dan juga di samping itu juga masyarakat Indonesia memiliki sedikit keluhan tentang BPJS. Di antaranya misalnya layanan kesehatan yang tidak puas, ruang kesehatan yang tidak memadai, dan juga fasilitas-fasilitas yang tidak baik kepada pasien atau klien. Karena hal-hal tersebutlah yang menjadikan BPJS sendiri sebagai lembaga yang penting dalam hukum publik Indonesia dan bertanggung jawab penuh terhadap Presiden. Selanjutnya kita beralih kepada sistem kesehatan di Singapura. Sistem kesehatan di Singapura sendiri ini menggunakan sistem non-dimodifikasi kesehatan universal, yang dimana sistem ini pemerintah Singapura menjamin pelayanan kesehatan pada sistem kesehatan masyarakat. Selain itu, warga Singapura juga membeli asuransi kesehatan swasta tambahan guna untuk menutupi bagian program yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah. Yang dimana di Singapura ini menetapkan 5 jenis asuransi yang diberikan kepada warganya. Yang pertama ada Singapura Asuransi Kesehatan Pribadi, yang kedua ada Singapura Family Asuransi Kesehatan, yang ketiga ada Singapura Medical Group Asuransi, yang keempat ada Singapura Travel Medical Insurance, dan yang terakhir ada Singapura Guru Asuransi Kesehatan. Nah, pembahasan terakhir sistem kesehatan yang ada di Australia, yang dimana Australia sendiri adalah salah satu negara yang maju, memiliki perekonomian yang bagus dan memiliki sumber daya yang berkualitas. Dalam dunia kesehatannya, Australia sendiri memiliki sistem kesehatan yang canggih dan juga kompleks, yang mana pelayanan sistem kesehatan di Australia ini didukung oleh pelayanan pemerintah dan juga oleh pelayanan sistem kesehatan swasta. Dan akses pelayanan kesehatan yang Australia sendiri ini yakni bebas biaya atau tanpa pungut biaya langsung oleh rakyatnya. Namun di Australia, walaupun pemerintahnya menggunakan layanan biaya gratis atau yang dibiayakan langsung oleh pemerintah, tapi beberapa warga di Australia sendiri lebih memilih menggunakan pelayanan kesehatan swasta. Kenapa demikian? Karena di Australia itu lebih memilih menggunakan pelayanan kesehatan swasta. Kenapa demikian? Karena di Australia itu rumah sakit swasta, karena di Australia sistem kesehatan di Australia telah mencapai universal health coverage. Untuk mencapai pada tingkat tersebut tadi itu Australia itu melakukan pembangunan yang sangat lama agar memiliki sistem kesehatan yang baik. Berbeda dengan di Indonesia menggunakan sistem pembiayaan kesehatan itu dari hasil pajak, sedangkan di Australia mereka menggunakan uang itu langsung dari pemerintahan. Dan untuk status kesehatan sendiri di Australia itu sudah sangat baik, mencapai 90% status kesehatan di penduduknya.
Sistem kesehatan di Australia sendiri tidak perlu lagi diragukan bagaimana canggih dan perkembangannya yang sangat baik, sehingga dikatakan salah satu presiden yang ada di bagian Amerika Serikat menyuruh bahwa Amerika Serikat ini harus banyak belajar tentang sistem kesehatan yang ada di Australia, sehingga Amerika Serikat juga bisa menjadi sistem sehingga Amerika Serikat juga bisa mencontohi Australia ini dalam sistem. Adapun kesimpulan dari materi dari kelompok kami yaitu sistem kesehatan adalah sebuah sistem sosial yang kompleks. Sistem kesehatan itu memegang peranan penting dalam peningkatan status kesehatan. Sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik memungkinkan pencapaian kesehatan yang baik melalui efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Sistem kesehatan yang efektif memungkinkan untuk responsif terhadap harapan masyarakat. Memiliki 4 fungsi utama yaitu pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan regulator. Dan untuk sistem kesehatan di setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda. Contohnya ada beberapa negara yang melakukan program dalam pengembangan kesehatan di negaranya, dan ada juga negara yang mengeluarkan kartu kebijakan kesehatan seperti di Indonesia. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Mohon untuk kritikan dan sarannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.